gua. Lu jangan kakek tuh di situ. Buset bang. Chemistry. Fatur Rahman Abdul Gun. Ya bang, thank you. Oke, Bang sip. Fatur. Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya gua mau terima kasih dulu nih karena ngerasa spesial banget udah diundang ke channelnya Bang Ben ya bang. Gue juga terima kasih nih udah datang ke chemistry kita nih. Kita emang keadaannya kayak gini, kita sambil nge-camp, jadi sambil cerita-cerita misteri nih Bang Fatur. Ya makanya gua semangat pengen ikut di konten lu bang nih di channel lu. Sambil nge-camp tapi sambil podcast kayak gini kan belum ada gitu, jadi gua ada penasaran juga gitu. ada nggak cuma kita dapat nge-campnya, tapi kita dapat cerita-cerita yang membuat kita merinding. tapi tapi sebelum kita mulai nih, untuk teman-teman yang nonton di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, hidupin loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat kita upload lagi. Oke Bang Fatur. Oke Bang Ben. Gimana nih untuk cerita misteri Bang Fatur? Adakah yang mau Bang Fatur sharing ke kita nih untuk cerita-cerita misterinya? Ya bang, sebelumnya kalau untuk hal-hal mistis kayak gitu bang ya, kalau boleh jujur, kalau untuk ngelihat langsung sih alhamdulillahnya belum pernah bang kejadian di hidup. Jangan sampai lah ya. Sampai nauzubillah kan. Ya, Apalagi di tempat beginilah jangan ya, sampai betul. lah. Jangan sampai dah. Tapi bang, kalau untuk suara-suara kayak gitu kan, kayak hawa-hawa mistis kayak gitu, sering banget ngalamin bang. Nah, di mana tuh? Nah, Di mana? Tepatnya di tempat tinggal bang. Di tempat tinggal. Di tempat tinggal. Nah kan kalau gue itu kan jadinya ngekos bang. Ngekos di mana tuh? Ngekos di daerah Pasir Putih. Pasir Putih. Di belakang apa namanya kolam benang Pasir Putih pisan. Belakang. Sawangan berarti ya, Sawangan ya? Iya di Sawangan. Nah jadi awalnya tuh gue nggak terlalu merasakan di situ ya, kan gue di situ tuh kurang lebih udah hampir 4 tahun nih. 4 tahun? Iya, ngekos itu hampir 4 tahun. Sama siapa aja bang? Awalnya itu gue bertiga bang. Bertiga sama temen pondok gue, teman sekolah gue dulu. Bertiga. Nah yang dua ini tuh nggak nyampe 5 bulan lah gitu, dia udah dapat kerjaan di mana, di Jakarta, jadi dia pindah ke sana, jadi gue tinggal sendiri. Nah di situ udah mulai. Nah lu tinggal sendiri di situ karena emang lu belum dapat kerjaan apa gimana nih? Ya udah bang, kan kalau tinggal di situ kan gue jadi dekat ke kampus juga, kan kampus gue Sawangan juga. Nah tempat kerja gue juga di Limo, jadi tengah-tengah lah gitu, dan dekat juga sama rumah teman-teman, jadi teman-teman kadang-kadang mampir ke kosan, kadang-kadang enggak. Nah lempengan pada kagak main tuh gue sendirian bang. Gimana? Yang bikin hawa-hawa itu muncul gitu. Awalnya sih begini bang, tapi kagak apa-apa kali kita tempat kayak gini ya. Apa-apa lah, namanya juga kan chemistry. Nge-camp sambil cerita misteri. Betul. Mudah-mudahan sih ada aman ya. Aman lah. Bismillah lah kita. Bismillah. Sharing aja bang kita. Awal mulanya cuma sekedar tidur biasa gitu kan. Tidur. Bocah pergi, bocah datang, biasa kayak kita hidup di rumah sendiri gimana sih bang. Kagak ada kejanggalan, kagak ada apa gitu. Nah lama kelamaan awalnya bukan gue yang merasa bang, jadi ketika gue lagi nggak ada di kosan itu, teman-teman gue pada numpang nginep lah istilahnya gitu, pada datang istirahat di kontrakan. Kadang sendiri, kadang berdua gitu. Tapi anehnya kejadiannya itu muncul ketika teman-teman tuh lagi sendiri bang. Ini sebelum kejadian ke guanya bang ya. Sebelum ada lu lah istilahnya ya. Gini jadinya, gue datang gitu kan, besokannya suara apa sih? Bentar. Ya jangan nakut-nakutin gue dong, jangan nakut-nakutin gue. Gue juga takut bro. Maksudnya gini bang, jadi tuh pas dia nginep gitu di mana, di kosan gue, dia emang nggak cerita itunya, tapi pas besokannya dia bilang, lalu tuh nggak iseng tinggal di kontrakan sendiri, kata gue. Ya ngapa, emang udah biasa lah ya, biasa lah istilahnya gitu kan, udah biasa. Ini kejadian kalau nggak salah tahun kedua gua ngekos di situ. Sekarang kan tahun keempat udah, tahun kedua gua ngekos di situ. Nah kata gua kan, gua penasaran emang ada apa gitu kan. Nggak apa-apa, dia gitu kan, dia seolah-olah nggak ngelihat apa-apa atau nggak ngerasa apa-apa. Nah ternyata pas gua ungkit-ungkit, pas gua kulik-kulik, dia cerita, gua semalam begini tuh.
motor, gue masuk ke dalam, gue pengen tidur gitu, gue pengen tidur. Situasinya itu padahal masih jam 8 bang, masih sore lah ya, sore jam 8 malam. Dia masukin motor, nah dia beres-beres kan, beres-beres mau tidur. Nah itu dia udah mati apa, udah matiin stop kontak, itu stop kontak motor. apa motor deh, udah kunci stang, misalnya udah kunci udah diambil, masukin dah di kantong. Nah nggak taunya pas dia masuk kamar, nah itu dia, gue juga nggak habis pikir itu, gue juga mau percaya sama dia, apa sih namanya, gue mau percaya sama dia juga kayak nggak masuk akal gitu, tapi gue nggak percaya dia udah sampai sumpah bawa nama Allah gitu udah kan. cerita yakin, Iya, yakinin udah lah ya. yakin banget, dan itu juga belum pernah kejadian sama gue. Kenapa emang, kata gue gitu. Pas dia masuk ke dalam itu ke stop kontaknya nyala bang, Dengan posisi kunci udah di kantong. Kunci udah di kantong, itu kunci stang merinding. Apa namanya, jadi itu lampu kan, kalau boleh nyebutin merek motor gak? Boleh lah, ya, apa. Inisial kali ya, F dari F belakangnya O dah. Apa tuh? Huruf udahnya I, huruf ketiganya N. Pino, gitu kan. Pino bang. Ya, kan dia pakai lampu variasi warna biru gitu kan. Jadi kalau stop kontaknya nyala tuh otomatis biru net gitu. Nah, itu bunyi bang. Bunyi nyala stop kontak, tapi apa namanya? Stop kontak tapi kagak berubah gitu. Net gitu kan. Disamperin sama dia. Mati yang iya mah. Tapi dia keadaan udah tidur apa belum, masih sadar? baru ngunci motor, dia masuk ke kamar itu kunci bunyi. Iya. Berarti posisi kuncinya tuh di motornya apa udah dikantongin? Udah dikantongin. Dia masuk kamar. Ya dia emang lagi nggak ngerasa apa-apa, dia juga lagi nggak ngeh kunci masih di situ. Dia nggak ngeh pas dia ngeh kunci di kantong. Nah di situ tuh dia mulai. Akhirnya dia nggak jadi nginep bang. Dia nggak jadi nginep, dia langsung pulang. Itu dia. Terus posisinya kontrakan itu dia sendiri doang? Sendiri gitu. Emang dia pengen numpang istirahat di situ habis pulang kerja itu. Dan ini kejadiannya nggak cuma sama dia doang bang gitu. Ada kejadian lagi, siapa lagi? Ada lagi temen gua. Beda orang, beda kisah. Apa tuh kisahnya? Nah posisinya tapi sama, lagi sendiri gitu kan. Posisinya lagi sendiri. Jadi tuh colokan itu apa namanya bang? Colokan buat listrik tuh. Iya itu dah namanya. Ya pokoknya colokan buat listrik tuh ada 2 tempat. Yang pertama itu di ruang depan, di ruang tengah tuh ruang tamu. Nah satu lagi apa sih namanya, colokan deh pokoknya, adanya di kamar. Nah kamar. Dia posisi ada di apa namanya, di depan ini, di tengah, di ruang tengah. Nah dia lagi pengen ngambil rolannya itu emang lagi lempengan nyolok di di colokan di kamar. Nah dia lagi rebahan sambil main HP lobet. Ya kan, HP lobet, nyolok kan. Nah otomatis dia nyari rolan dong. Nah karena rolanan di kamar ditarik sama dia, namanya lagi posisi HP begini kan, dia lagi nyentuh tembok, diambil gitu sama dia. Nah, dia nyolok gitu kan, nyolok tuh gak masuk. Ternyata ditarik tuh rolannya ke dalam. Anjir, keblek gitu gua. Itu kejadiannya pas sendiri ya? Pas sendiri gitu kan, pas sendiri. Cuman dia nggak nyebutin tuh jam berapanya. Nggak nyebut jam berapanya. Tapi ada kedengaran suara srek? Kagak, yang ini kagak. Tapi itu ditarik kagak sekali. Yang ini dia tarik lagi, itu dia liatin sama dia. Kelihatan jalan gitu? Iya, yang kedua itu diliatin sama dia, ini siapa yang narik gitu. Tarik bener-bener. Merinding coy, sumpah. Yang iya mah kalau dia emang berani apa biasa aja orangnya, tetap nginep dia di situ. Tetap nggak kayak temen lu yang tadi lah ya. Dan benar apa namanya, si itu tuh dia apa namanya, gue merinding pulang ke kosan gue dabe sendiri ya. Iya. Nah itu dia, gue tuh nggak terlalu yakin ya sama mereka itu, karena ke guanya tuh nggak kejadian apa-apa. Nah ini cerita udah berlalu, udah berlarut-larut, gue juga biasa aja gitu kan. Cuman teman-teman gue kadang-kadang suka nggak berani gitu. Mereka kan nggak cerita sama gue doang gitu, cerita sama teman-teman yang lain juga. Jadi yang lain tuh kadang-kadang suka takut kalau sendiri gitu. Kesuges lah ya. Ya kesuges. Nah ternyata lambat laun itu cerita istilahnya udah menghilang lah gitu kan dari di bocah-bocah. Nah di tahun keempat nih yang sekarang nih gue kan baru aja selesai KKN nih bang ya. Baru selesai KKN nih kan.
ya, dari kampus gua. Nah di temen gua itu ceritanya orang bisa ada gitu, orang pinter lah ya, udah ya, bisa ngerti ya, mistis-mistis. ya istilahnya bawaan nih dari keturunan dia bisa dah istilahnya melihat hal-hal gaib gitu kan. Nah, dan di kampus gua pun itu ada dosen emang yang ngeklop sama dia, yang sama-sama bisa. Nah, jadi nanti nyambung mang di kisah yang awal nih. Gue juga nggak tahu nih kenapa bisa nyambung gitu, karena emang jalan buat ngasih tahu gue apa gimana gue nggak tahu. Dia apa namanya, nah pas di jam kuliah tuh gini, pas gue lagi jalan gitu kan, masuk ke kelas gitu kan, di pelajaran si bapak dosen si A ya, kita sebut si A, bapak si dosen si A yang bisa itu, yang bisa tadi gitu, yang kelompok sama temen gue yang bisa juga. Dia ngomong tuh sepulangnya kuliah, dan nanya sama temen gue si B gitu kan, B nggak apa-apa inisial aja bang ya, gue nggak mau bukan cabe ya, bukan cabe, gue nggak mau mencatut nama orang deh gitu, takutnya nanti privasi lah, privasi gitu kan. Si B, di kelas kamu ada murid baru ya cewek gitu kan. Gue juga nih gue serius ini gue apa namanya, cewek kenapa gitu kan, Bapak lihat juga gitu kan. Oh jadi iya, si B ini udah tahu gitu kan. Serius gue banget kan. Apa namanya, si apa, ada murid baru, oh Bapak lihat juga kan gitu. Itu kayaknya bukan murid baru deh, kata si bapak, kata dosen. Coba telusurin dong temen kamu tuh yang satu gitu. Maksudnya lo? Gue nggak tahu tuh awalnya, gue nggak tahu itu nih posisinya si apa, dia si B ini di KKN lagi cerita sama gue bang, gitu. Apa namanya, oh ya udah kan, akhirnya temen gue mencoba menelusuri gue dah gitu, akhirnya pas waktu KKN dia bilang sama gue, Tur kenapa, gue udah lama banget pengen ngomong sama lu ini pas gitu kan. pas KKN kenapa emang sudah gue ditanya-tanya kan. Kata lu pernah punya bacaan ya yang pernah lu amalin dulu tadi gitu kan. Anjir. Lu pernah kayak gitu Tur? Gue juga nggak tahu aliran nih, sesat pokoknya enggak bang, enggak gitu kan. Gua lu mondok Tur? Enggak bang, gue maksud gue enggak kesana, gue nggak megang jimat, enggak gitu, cuman amalan aja ya. Iya gitu kan. Gue pertamanya gue pengen tahu dulu maksud dia ngomong tuh apa gitu bang. Nah, kata dia, lu pernah punya amalan, lu lakuin tapi lu nggak pernah terusin gitu, nggak dituntasin gitu kan. Gue kagak ngerti ya arah pembicaraan kemana kan, tiba-tiba nanya gitu, gue bingung gitu. Kenapa emang, gue bilang gitu. Udah lu jawab gue, nanti gue jelasin semuanya gitu. Nggak ada, gue nanya lu dah ke lu gitu. Kenapa lu nanya gitu, kagak mau juga bang. Akhirnya gue pancing, gue bilang kagak pernah gue kayak gitu kan. Tapi dia nggak percaya, lu jangan bohong sama gue. Dia langsung apa bang, dia langsung nyebutin, bapak lu orang Sunda ya iya. Di rumah lu ada, gue nggak sebutin bang, yang paling ada alat gitu, ada alat ini ya, mustika lah ya, dibilang mustika sih gue nggak tahu dah itu bentuknya apa gitu kan. Tahu. Ada gini ya gitu kan, bapak lu gini ya, gini. Kata gue, kok yang paling gue kagetnya lagi bang, lu tuh dipanggil sama keluarga lu bukan Patur ya, ada nama panggilan, cuma gue nggak ngeh nih gitu. Sampai tahu segitunya. Iya, kata gue nih bocah, maksudnya bang, gue nggak tahu dia yang ini mah, dia tuh nggak deket sama gue. Sekedar kenal lah ya. Iya, gue juga gak pernah ngomong masalah keluarga pribadi gue. Iya, kayak gitu. Tapi dia bisa sedetail itu tahu tentang gue gitu. Dan 95% nggak meleset bang, tebakannya itu kata gue. Akhirnya gue penasaran. Akhirnya gue jujur kan. Iya kata gue pernah, emang panggilan gue kalau di rumah bukan nama gue. Lu jangan. Gitu, gak, terus. Iya. Terus. Lanjutin gak nih gue? Lanjut. Nanti gue kagak santai, ada kameramen tuh bang, ada yang nemenin. Sampai mana gue lupa tuh. 95% benar ya, yang dia sebutin. Benar. Akhirnya gue bilang gini, gue, lu bisa tahu begitu gimana emang? Udah lu jujur dulu baru gue ceritain semua, kan tadi gue minta lu jujur gitu. Akhirnya gue jujur kan, ya
gue emang dipanggilnya bukan patah kan, gue kalau di rumah panggil patah bang. Patah. Gue bilang emang di rumah gue, bukan di rumah gue sih, itu jatuh di rumah empok gue, emang ada barang yang disebut sama dia gitu kan, dan tempat asalnya dia ditebak kan sama dia, dan bener gitu. Gue tanya dia tahu ya, dan sama bang gue tuh emang iya bener itu dari sana gitu. Ternyata begini bang. Oh yang tadi satu lagi sama emang masalah amalan itu, pernah gue amalin itu bang buat satu peristiwa. Gue tuh waktu kecil punya peristiwa, istilahnya peristiwa kayak misalkan gue selalu diintimidasi deh sama orang gitu kan. Di SD tuh gue dibully lah ya. Lah itu dia dibully. Terus akhirnya gue ngadu sama nenek gue, dan istilahnya nih baca ini gitu. Dan gue kenapa gue mau bang, karena gue rasa waktu itu nggak ya dari kata musik jauh bener gitu, dan bacaannya pun membaca Islami lah ya, Islami gitu kan, dan nggak ditaruh di mana gitu, bukan enggak, jimat gitu lah, bukan jimat, cuman bacaan. Dan kalau kita ninggalin sholat pun itu luntur bang gitu. Akhirnya lu ninggalin sholat mulu ya? Iya makanya itu. Nah jadi bang nyambung dari cerita gini bang, ternyata dia nebak begini, itu kontrakan lu paling pojok ya, kosan lu paling pojok ya, kata gitu kan. Di situ ada 3 rumah kan, kata gitu. Gue kaget, dia belum pernah kosan gue sampai sedetail itu ya. Iya serius. Pokoknya lu mau percaya sama gue itu hak lu bang ya. Iya, pokoknya ini yang dia ceritain ke gue, dan ini yang gue alamin gitu. Ini yang gue alamin. Kata gue, dari mana bisa tahu? Enggak, lu jawab lu. Pokoknya gue nggak boleh nanya dulu bang di situ. Pokoknya gue disuruh jawab, ya udah gue ikutin karena gue penasaran juga benar. Rahman dia ngomong, kira dia ngomong, iya. Kayaknya teman-teman lu bisa pernah digangguin tuh kemana? Begitu bang. Sampai ngomong sama mereka teman-teman lu ceritain ya. Yang makan itu jaraknya istilahnya dari tahun keberapa gua gitu. Lama lah istilahnya. Lama, tapi dia bisa bisa nebak itu. Gua nggak tahu deh pokoknya gitu kan. Gua nggak tahu dia dapat dari mana, dan gua nggak mau tahu, dan gua penasaran gitu kenapa dia bisa tahu. Akhirnya apa? Lu bisa tahu, kata gua. Udah tanya, gua jawab apa lu jujur sama gua, kata. Iya bener, kata gua, lu jawab bener gitu kan. Lu beruntung, katanya gitu kan. Lu beruntung di situ. Emang gue mah setiap bangunan pasti ada penunggunya ya, kayak kakek tuh di situ. Buset bang, di situ gue langsung gimana ya istilahnya, dibilang ada penunggunya tempat tinggal gue, langsung di itu nama dia kan. Gue juga jadi bagaimana gitu. Tapi kan gitu, kata dosen sama temen lu itu cewek, kok nah, bisa jadi dulu. Ntar dulu itu nanti belum ke situ. Belum situ. Nah kakek tuh di situ. Gue nggak percaya kan. Serius, jangan bohongin gue. Serius gue mah, tapi lu tenang baik. Nah, masuk nih bang ke sini. Nampaknya kenapa gue nanya-nanya masalah itu, ada sosok perempuan nih bang. Anjing merinding gue. Perempuan yang ceritain ke dia. Cerit ini mah. Dia sampai ngomong gini bang, merinding gue serius. Tuh merinding tuh gue kuduk gue. Apa namanya? Dia bilang gini. Sebenarnya gue baru berani ngomong ini karena gue kalau ngomong ini pasti langsung sakit gue, kata gitu kan. Ada efeknya ya? Gue apa namanya, dilarang-larang terus nih tadi gitu kan, dilarang terus nih sama nenek-nenek ini nih. Nenek? Iya cewek. Kalau gue sih manggilnya nyai, dia biar lebih sopan ya, tadi gitu kan. Nyai lebih sopan. Ini gue nggak tahu nih, lu berasal dari amalan lu apa berasal dari itu barang, apa dari turunan itu. Gue nggak tahu nih, tadi gitu kan. Gua nggak pernah dikasih tahu bang, gue nggak pernah dikasih tahu sama keluarga gue tuh ada yang jagain atau gimana. Yang semacam itu gue nggak pernah, dan gue nggak mau tahu lah soal itu kan. Biasa-biasa aja, normal ya aja. Kata dia, lu kenapa bisa ngomong gitu? Akhirnya dia baru cerita yang tadi tuh, yang masalah di kampus itu. Gitu kan. Ini tuh gue di kampus kalau lagi lempengan debat sama lu, dicolek mulu gue sama dia. Gitu bang, colek mulu sama dia gitu, kayak istilahnya dia nggak seneng sama gua gitu karena debat gitu lah ya gitu. Berarti dia kayak bisa dibilang protekin lu nggak sih? Kayak ngejagain lu gitu. Dia bilang begini bang, kata gua, karena gua penasaran dia efeknya ke gua gimana gitu. Gua kalau boleh di
kameramen boleh, editor boleh di cut yang lempengan omongan ini gitu, apa sensor gitu. Jadi gini bang, jadi si cewek ini dia tuh katanya ya, dia bilang itu demen sama gua, demen sama gua. Kalau lempengan gua sendiri dia nggak bakal nakutin gua, tapi gimana caranya biar tuh nafsu gua nggak kebendung bang, gitu. Yang gua rasain begitu, yang gua rasain tuh kalau gua lagi sendiri hawanya pengen nonton engas gitu. Bela ya, iya. engas di balik sang. Iya. Tapi yang Yama gue alihkan karena gue udah tahu itu ya, gue takutnya dalam tanda kutip gue berhubungan sama dia, nauzubillah ya, gitu. Gue lebih baik gue setel merotal gitu, setel gitu kan. Serius lu, kata gue kan gitu bang, serius lu gitu. Ya lu rasain gimana gitu. Kalau emang tebakan gue salah, dari gue ya udah, lu nggak usah tanggepin. Tapi emang bener bang, efeknya ke gue gitu. Gue selama gue sampai sekarang nih ya, tapi nauzubillah jangan sampai ketahuan, jangan sampai kesampean gue ketemu atau gue denger gitu. Itu bang apa namanya, nggak pernah gue namanya digangguin gitu, nggak pernah. Tapi ketika gue sendiri itu hawanya begitu, hawanya tuh gue kayak iya gimana sih, iya gitu kan. Kata gue ya udah, kata gue nanya lagi, terus gue harus gimana? Udah lu lepas aja tuh amalan yang selalu baca, anjir. Kata gue mana, kata gue yang dulu lu ituin kan udah gue kagak amalin, kata gue gitu kan. Maksudnya itu udah lama banget ya, lu apa namanya masih ada lu ngamalin satu lagi gitu kan. Ya bener, berarti nyata pas gue efek berarti iya, itu pas gue inget tuh ada gitu bang, ada yang masih gue amalin sampai sekarang pun gitu, masih gue amalin. Tapi setiap habis sholat gue amalin. Masa iya, kata gue, efeknya yang gua amalin kan baik gitu bang, masa ya efek ke gua jelek sih gitu, iya gitu ya. Dan ternyata itu tuh efeknya itu tergantung bawaan gua bang gitu. Kalau misalkan emang apa namanya pribadi guanya emang lagi lurus aja, itu bakal ikut kita lurus gitu bang. Tapi kalau misal lempeng kita lagi belok, lagi jelek aja, lagi jelek, itu malah ngikutin ya, jelek gitu bang. Gua harus kayak gimana ya, harus kayak begitu, pokoknya harus dihilangin dah, dan lu juga harus bisa ngendaliin gitu kan. Nah kalau kayak gitu kayak nanti efeknya ketika lu suka sama orang atau orang suka sama bang, lu itu bang, jadi ngefeknya ngerinya kayak gitu tuh. Yang iya bang, yang iya mah nih, aduh benar-benar lu jomblo pasti sekarang. Iya, yang iya mah dia bilang begini bang. Yang dia bilang gini, lu punya cewek susah tuh. Betul gitu. Betul, karena gua setahu gua kalau misalkan ada makhluk seperti itu suka sama seseorang, itu tuh bakal ngefek ke hubungan asmaranya. Soalnya kenapa? Karena dia protek atau cemburuan kayak gitu. Yang Yama itu benar-benar jadian sama gua, yang udah sama gua, pacaran sama gua, kandas terus ya, pokoknya kandas semua. Dan itu nikah semua gitu bang, nikah semua. Gua juga namanya jodoh kan nggak tahu, cuman kalau disangkut pautin sama kisah ini tuh, dan dia utarakan sama gua, kayaknya kok ngepas relate gitu, ya, relate ya, nyambung ya. Nah, gue saking penasarannya bang ya, gue pengen tahu apa betul itu emang ada sama gue apa enggak. Ketika gue lagi KKN gitu kan, jadi ada apa malam Jumat itu pengajian bang, setiap maulid gitu kan. Nah si Pokal nih bang ya, si Pokal itu dia bilang tuh, dia nih bilang sama gue, teman gue yang si B yang bisa tuh dia punya juga tuh, tapi kayaknya kok ngeliat kita kayak nggak seneng banget punyanya gitu kan. Gue nggak, maksudnya bang, gue kalau sama hal itu nggak terlalu percaya ya, maksudnya. Tapi gimana sih ngutarain, gue juga bingung, intinya nggak terlalu percaya deh sama hal itu, karena gue juga belum pernah ngerasain gitu. Akhirnya gue saking penasarannya, emang iya gitu kan. Gue bercandain gini temen gue kerjain deh, gue gituin ke bang. Gue apa sih namanya, cuman bercandain dia doang gitu. Akhirnya gue ngomong gitu, apa namanya, gue diem, gue liatin dia, gue pengen tahu nih, kata gue gini, kalau emang lu ada gitu, lu kerjain dia. Mic-nya mati bang, mic-nya mati pada saat lu bilang kerjain dia. Mic-nya mati, cuma ada satu mic tuh ya, yang lain Manado kan, vokalnya 2 tuh ganti-gantian kan. Serius itu pas lu bilang, pas lu bilang kayak gitu ya, dia nggak sekali bang. Akhirnya dia dikasih lagi ke dia, nggak nyala lagi, dikasihin lagi kan, karena emang kagak nyala kan, dikasih ke dia gitu, nyala.
gue nggak puas bang, gue nggak puas. Itu mah nggak cuma kebetulan itu gitu kebetulan lah ya. kali gitu. Kata gua lu coba lu kerjain lagi gitu kan, lu kerjain lagi dah kalau emang lu bener ada apa bang. Bacanya ngebletot, tau ngebletot gak? Itu mic nyala, mic udah nyala nih. Dia ngelihat, padahal dia ngelihat kan kalau kita mau itu ada bang Situndor ya. Itu dia bacanya meletot gitu, nggak jelas itu bang, meletot tuh. Kalau 2 bait dia ngelancar baca. Padahal sebelumnya lancar ya. Lancar sebelumnya lancar. Lempengan syair mana gue lupa, pokoknya dia kebletot aja. Akhirnya dia apa namanya? Masih temennya lagi. Dan teman gue bilang gini bang gue, udahlah gitu ya. Udahlah, ya gitu kan, udahlah. Jadi gue nih yang kena. Dia ngomong begitulah, kata gue cuman bercanda, gue cuman pengen tahu doang ya. Tapi kok dia ngerasa gitu. Padahal kan gue kagak ngomong kenceng, gue kagak ngomong gue kerjain no sampai orang enggak, tapi dia ketika itu terjadi dia temen gue ngomong udahlah gue yang kena jadinya gitu. Gue jadi gimana gitu kan, gue juga jadi kesannya apa iya apa enggak gitu bang. Gue jadi penasaran sampai sekarang gitu bang, sampai sekarang gue masih apa sih namanya, masih ngambang pikiran gue apa emang benar apa emang enggak gitu bang, sampai saat ini gitu cerita itu. Anjir. Begitu serem sih kalau sampai ada yang kayak gitu sih, sampai istilahnya apa ya, dia tuh sampai kayak kalau bahasanya cemburu apa sih namanya ya, jadi kalau misalkan dia udah suka sama seseorang, dia pasti nggak bakal ngebolehin atau nggak bakal ngasih si orang buat suka lu. Jadi kayaknya apa ya namanya istilahnya ya, cemburu lah. Kalau saran gua sih, kalau misalkan lu ngerasa nggak keganggu, kalau lu ngerasa fan aja, itu sih balik lagi ke lu ya, gimana lu nyikapinnya. Tapi kalau gue pribadi sih mendingan lu konsultasi ke ustadz lu atau ke siapa lu, ke orang tua lu sih. Nah, biar itu dia bang, itu dia biar kagak berkelanjutan. Soalnya kalau menurut gua sih itu bakal nanti efeknya ke asmara lu, hubungan lu ke cewek-cewek gitu sih kalau menurut gua pribadi tuh. Tapi itu bang emang yang belum gue lakuin sampai sekarang ya. Karena gue belum berani juga kan cerita sama keluarga dan sama guru, gue belum berani gitu. Gue cuman masih meraba-raba aja gitu apa yang dia omongin gitu. Dan satu lagi bang gitu, dia bilang tuh teman gue, dia tuh suka banget sama tembang-tembang dulu tuh bang gitu. Tembang-tembang apa nih? Tembang lagu-lagu tembang dulu, kayak misalkan lagu-lagu apa sih namanya, lagu-lagu apa namanya sih, lagu Sunda lagu Jawa, gitu, lagu Jawa gitu dia demen tuh kayak gitu. Cuman ya insya Allah mah kalau ente nggak bakal nampakin nggak itu nggak bang gitu. Tapi emang alhamdulillahnya emang sampai sekarang belum, tapi imbasnya ya ke teman-teman gua gitu. Nah cuman gua nggak nanya, dan gua nggak nanya tuh, gua lupa nanya gitu. Yang dia tuh yang ngeganggu temen gua itu apa emang bukan? Si kakek itu apa sih yang dibilang nyanyi itu bang, nggak tahu. Cuman emang yang selama ini yang istilahnya yang nge-backup dari, yang nge-protect gua tuh dari si kakek itu ya nyai gua gitu kan. Nyai gua jadi kan apa sih namanya, si nyai itu gitu kan, si nyai itu bang. Pokoknya sih kalau gua lu ya mau lu gitu mau percaya sama gua apa temen-temen lagi nonton gitu mau percaya apa enggak gitu sama cerita ini gitu, terserah banget hak masing-masing gitu ya. Kita juga nggak maksain ya buat kalian percaya atau enggak dengan setiap cerita dari narasumber kita. Cuman ya untuk percaya kepada hal gaib itu dalam ajaran Islam, khususnya agama kita itu emang harus, karena Tuhan kita, malaikat itu kan sifatnya gaib. Jadi sekali lagi nih gue tekenin kepada kalian, terserah mau percaya atau enggak dengan cerita-cerita dari narasumber gue. Cuman yang gue titik beratkan di sini untuk mengusir atau untuk menjaga dari hal-hal seperti itu ya, pertama kita beribadah, yakin sama agama kita dengan baca-baca ayat suci dan lain-lain, supaya istilahnya nggak keganggu lah seperti kayak gitu. Ada lagi bang Fatur ceritanya? Mungkin sampai situ kali bang. Sampai situ dulu ya. Gila, lumayan pengalaman. Anjir scary banget anjir. Iya. Jangan sampailah gue kedapatan. Iyalah kalau bisa mah, kalau saran gue pribadi nih ya, tanpa mengurangi gue so tau atau segala macem, mending lo konsultasi ke orang tua, ke ustadz lo atau segala macem. Soalnya nanti kalau menurut gue pribadi imbas sepak ke asmara, ke jodoh lu tuh gitu.
Ya mungkin sampai situ aja untuk... Tapi tahu bang, apa ada lagi ini karena gue berterima kasih banget sama lu nih ya. Santuy kawan, terima kasih banget sama lu undang gue. Nah gue juga pengen undang balik ke lu gitu. Pengen ngundang balik ke lu buat nginep lah sehari 2 hari mah di kosan gua itu yang tadi. Nanti kalau ada waktu ya. Soalnya gua juga kan ya gitu ya. Sangat sibuk ini, pengangguran banyak acara. Ya, gitu. Siapa tahu kan bisa kenalan gitu bang maksudnya. Gua juga orangnya penakut. Di sini juga rame-rame, gua kalau berdua sama lu doang mah enggak berani gua. Oke, pokoknya terima kasih Bang Fatur buat ceritanya yang sama-sama bikin bulu kuduk merinding. Intinya balik lagi terserah kepada kalian para penonton atau para viewers yang mau percaya atau enggak, kita nggak maksain. Betul. Karena memang balik lagi itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena sesuai ajaran Islam hal-hal yang gaib itu ada, jadi kita harus percaya. Oke, mungkin cukup sekian dulu chemistry pada malam hari ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar kita semangat untuk membuat konten seperti ini dan ngundang narasumber lainnya. Oke, terima kasih Bang Fatur sekali lagi. Sama-sama Bang. Tinggal PR nih kita nanti tidur anjay. Mudah-mudahan aman lah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Anjir, berapa? Chemistry.